Dan siapapun yang ada makhluk di muka bumi ini harus memberi nilai penghargaan. Pernikahan itu sebuah lembaga yang sakral, sebuah lembaga yang memang inisiatif Tuhan dan diciptakan sendiri oleh Tuhan. Saudaraku, jadi saudara kalau ada mungkin beberapa kita di sini punya terbersit untuk berpisah. Saudara ingat loh, kalau sudah sumpah membuat janji nikah, itu sumpah. Sumpah saudaraku, itu bukan sekedar janji. Di dalam bahasa Inggris kata janji ada 3 level kan. Pertama promise, janji biasa. Nah, janji bisa batal Pak kalau ada alasan yang kuat. Misalnya tadi pagi kami terbang dari Jakarta, tiba-tiba waktu ke airport saya murus-murus, orang Surabaya yang murus-murus, kami orang Surabaya Bu, jadi maaf kalau keluar bahasa Jawanya ya. Wah, buang air tadi sudah 10 kali, 20 kali saya akan telepon Pastor Michael. Pastor, sorry, aku tiba-tiba buang air sudah 20 kali ini. Pastor Michael akan berkata begini, di mana imanmu? Pastor, di mana imanmu? Dia pasti berkata, oke, saya mengerti, oke, saya akan siap menggantikan Anda. Janji bisa batal karena ada alasan yang kuat. Tapi pernikahan itu komitmen, itu sifatnya sumpah, udah gak bisa dibatalin lagi kecuali kematian yang memisahkan kita. Tapi di balik itu ada yang lebih tinggi lagi, yaitu namanya covenant. Covenant itu Tuhan yang punya janji kepada kita, dan itu janjinya kekal adanya. Nah, suami istri, saudaraku, seringkali dalam pernikahan kita minum anggur perjamuan, betul? Nah, itu artinya kita masuk dalam level dari komitmen kepada covenant, kepada perjanjian kekal. Dan supaya Tuhan melepaskan berkat kekalnya untuk setiap keluarga. So that's why Anda harus lihat bahwa pernikahan itu, janji nikah saudara bukan main-main. Maka hormati perjanjian ini saudara. Semua kita tanpa terkecuali. Saudara berpikir, saudaraku, aduh ya nanti anak-anak kasihan. No, saya harus menempatkan perjanjian ini, lembaga nikah ini yang diciptakan Tuhan jauh lebih tinggi, mulia dari institusi apapun yang dunia berikan kepada setiap kita. Selanjutnya, saudaraku, kenapa sih Tuhan menciptakan sebuah pernikahan? Saudara lihat, sebuah gerakan tangan begini. Bukan sulap sembarang sulap, bukan sihir sembarang sihir. Ya, ini gambaran suami istri. Tuhan mempersatukan suami istri. Tolong tangan saudara begini, ya. Lalu jari tengah tekuk seperti ini, dan tekukkan seperti ini. Ya, gambaran Tuhan mempersatukan kita. Ya, oke. Ibu jari gambaran orang tua. Pisah sama papa mama bisa nggak? Bisa. Pisah sama saudara-saudara bisa. Kakak adik bisa. Pisah sama anak-anak bisa nggak? Bisa. Sekarang jari manis tempat cincin pernikahan itu. Pisah suami istri bisa nggak? Ini tulangnya harus gini ya, di tengah tulangnya mepet Pak. Tulangnya mepet. Bisa nggak? Apa sih? Halo? Tak bisa. Kasih tahu kiri kananmu, nggak boleh pisah kita, nggak boleh bercerai. Amin. Memang itu memang Tuhan sediakan. Nah, saudaraku, dalam Kejadian 1:8 dikatakan bahwa Allah Iki guys bisa. mereka. Coba bisa. Saya suka ayat ini. Oh, iya. Saya lihat ibu tadi ulang-ulang jadi 1:26. Oh. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bahasa Inggris lebih tepat, be multiply, ya, bermultiplikasilah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, perhatikan ini. Tadi Bu Indri bagus banget. Kita gak perlu mengejar berkat, berkat yang mengejar kita. Nah, pada waktu kita pemberkatan nikah, kata berkat ini dalam bahasa Ibrani barah. Barah itu, saudaraku, sebuah tudung, cover yang melingkupi kita, menudungi kita, kemanapun kita pergi. Covering blessing itu ada di atas kepala kita. Perhatikan, kalau di antara salah satu dari kita berubah setia, misalnya reuni sekolah, ketemu teman lama, CLBK, cinta lama bersemi kembali, atau cinta lama belum kelar. Lalu kita mulai tertarik dengan mantan dulu, saudaraku, dan ternyata, saudaraku, dia lebih cantik, lebih seksi, tajir, semuanya. Saya mau bertanya sama saudara,
Apakah saya tinggal dalam berkat itu? Tolong dijawab. Tidak, kenapa? Saya keluar dari perjanjian berkat. Arti kedua kata barak dalam bahasa Ibrani adalah sebuah kemampuan yang memampukan kita untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan pernikahan kita. Makanya jangan remehkan pemberkatan nikah. Saudaraku, kalau ada di sini menikahnya dari keyakinan yang lama atau belum ada pemberkatan nikah, segera hubungi Pastor Michael supaya ada pemberkatan nikah. Kalau perlu asal berapa pasangan sekaligus. Kenapa? Ini penting. Mari saya beritahu. Berkat datang duluan, baru ada akibat-akibatnya. Saudara, kalau saya ulang sekali ya, berkat itu datang duluan. Jadi untuk pemberkatan nikah barat itu kemampuan untuk bisa melakukan apa? Be multiply, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Kita bisa memenuhi tujuan-tujuan nikah kita kalau ada blessing, dan blessing itu diberikan karena blessing itu kemampuan kita diberikan Tuhan oleh kita oleh Tuhan kepada kita supaya sampai bisa menggenapi setiap tujuan. Beberapa kita boleh berkata, tapi Pak, saya tidak punya anak jasmani. Wah, jadi padahal saya sudah berkati, saya tidak punya anak. Berkatikan beranak cucu di situ, be multiply itu selain berkonotasi memang secara anak, tapi juga secara anak-anak rohani. Anda jangan putus asa ketika saya tidak punya anak jasmani. Anda harus punya putra putri rohani. Anda harus bisa memuridkan pasangan-pasangan yang lain, karena kita sudah diberkati. Amin. Jadi apakah saya mampu? Mampu, karena blessing datang duluan. Baru kita bisa melakukan semuanya. Saudara dikasih Tuhan, yang namanya berkat itu penting sekali. Saudara harus utamakan sebabnya, baru kemudian akibatnya. So perhatikan itu. Lalu kemudian next lagi dikatakan firman Tuhan, ya, bojoku. Shalom Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lihat kalau ini Surabayanya kentok, agak medok sedikit. Jadi kita melihat di sini betapa Tuhan itu mau supaya keluarga-keluarga, lewat keluarga inilah Tuhan memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Amen. Makanya kita akan melihat selanjutnya. Kalau dikasih tema Forever You itu memang keren sekali, karena memang dari awal Tuhan itu selalu menggarisbawahi kata satu, bersatu. Kita akan menemukan nanti beberapa kata tentang bersatu dalam pernikahan. Di situ dikatakan sebab itu, mari kita baca semua bersama-sama ya, supaya saya tahu ini memang dingin gitu ya. Tapi kita baca bersama-sama supaya kita pulang dapat sesuatu. Kekepen bojomu dewe, tak adem. Yuk kita baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kalau kita, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kalau kita melihat tentang pernikahan, Tuhan itu selalu berkali-kali menekankan bersatu, bersatu. Jadi ketika Allah memberkati mereka pun dikatakan Allah memberkati mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari awal konteks pernikahan yang Tuhan mau itu adalah dua orang menjadi satu, di mana laki-laki dan perempuan, dan itu menjadi satu kesatuan. Kita lihat lagi di bawahnya. Adam and Eve and not Steve. Oke. Ini penting sekali. Ini perlu kita baca bersama-sama. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Ingat ya, tadi kan pertama dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, lalu Allah memberkati mereka. Kemudian Allah berkata, be fruitful, be multiply. Lewat keluarga lah Tuhan mau memenuhi semua muka bumi ini dengan keturunan ilahi. Makanya kita tuh kalau bimbingan nikah sama mereka yang mau menikah, saya bilang ini hati-hati loh ya. Justru dekat menikah selalu banyak perkelahian, banyak aja yang tidak jadi itu. Karena apa? Pada dasarnya iblis juga tidak mau terjadinya sepasang yang takut Tuhan sehingga menghasilkan keturunan ilahi. Dan selanjutnya kita akan baca. Jadi, ayo sama-sama Bapak Ibu, jagalah dirimu sekali ya, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
Sekali lagi bukan istri muda, tapi istri dari masa mudanya. Yang keras sama-sama katakan, sebab aku membenci perceraian. Karena di atas tadi dikatakan bahwa Tuhan menjadikan mereka satu kesatuan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mau muka bumi ini dipenuhi dengan keturunan ilahi, tapi dari kesatuan suami istri. Amin. Dan lagi dikatakan, sebab firman Tuhan Allah Israel juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Dan Tuhan sekali lagi berkata, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. 2 kali bilang ya, jagalah dirimu, jagalah dirimu. Yuk kita katakan sama-sama pasangan kita, jaga dirimu. Sama-sama kita saling menjaga ya, saling menjaga. Karena kalau kita bicara forever you, yang namanya distraction itu Bapak Ibu gini, bukan hanya distract-nya tuh orang loh. Hari gini seperti Bu Indri bilang, distraction kita bisa hobi kita, distraction bisa apa? Gadget kita, pekerjaan kita, distraction bisa apa? Keinginan kita, terus mau beli tas, terus mau belanja, itu distraction kita. Jadi forever you itu adalah kamu, dan mari kita saling menjaga. Ada lagunya. Forever you, I want with you, forever you. Ini air. Bapak Ibu, dan ternyata kita mau memberikan data Ya. bahwa sejarah dunia Ini terhadap sejarah Romawi, kita akan melihat ya sebuah kekaisaran yang hebat berabad-abad, tak tertandingi, tapi bisa dihancurkan dan mengalami kehancuran. Sejarah mencatat, kita akan melihat kenapa kekaisaran Romawi hancur. Bukan karena lemahnya persenjataan, bukan karena tidak punya fasilitas persenjataannya hebat, tapi apa saudara? Kita lihat. Romawi ini menguasai seluruh dunia dari Afrika hingga Eropa dan Great Britain. Kerajaan dan tentara yang paling kuat dan berkuasa dalam sejarah, paling panjang, paling kuat, paling berkuasa itu Romawi, Bapak Ibu. Kalau saya berikan di sini adalah sejak 31 sebelum Masehi hingga 476. Jadi dikatakan setengah 500 tahun ya Bapak Ibu ya. Terus dikatakan juga kerajaan pertama yang paling sukses menjajah dan mengkolonisasi dunia. Jadi Romawi lah pertamanya kerajaan yang kalau dia menang itu dia mengirimkan orang-orang dari kerajaan untuk mengkolonisasi kepada bangsa itu. Sebelum Romawi Bapak Ibu, kalau raja-raja itu menang, maka dia ambil seluruh bangsa itu dibawa ke negaranya. Tapi sejak Romawi lah budayanya berubah, yaitu dia mengkolonisasi. Yaitu istilahnya Colonia Civium Romanorum. Ya. Jadi dia menaklukkan suatu kota, maka dia kirim 300 orang ke sana. Nah, ketika Yesus dilahirkan, Israel Palestina ada di bawah kekuasaan Romawi, dan mereka udah ngerti tentang Colonia Civium Romanorum, di mana bukan diambil orang itu dibawa ke negara yang menjajah, tapi mengirim utusan 300 orang. Makanya zaman Yesus Tuhan mengatakan tentang the kingdom of God, dan setiap keluarga-keluarga seharusnya menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Artinya begini, setiap pasangan suami istri tidak boleh punya mental gini, nggak cocok kita pisah, nggak cocok kita pergi apa. Justru seharusnya kita itu suami istri punya karakteristik apa itu? Mengkolonisasi. Artinya apa? Membawa pengaruh kerajaan sorga tadi kepada orang-orang di sekitar kita. Waduh, kita minoritas, rapopo, saudaraku. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh ada di dunia ini. Begitu kita menegakkan prinsip pernikahan sesuai firman Tuhan, maka rumah tangga Anda dalam Kejadian 1:28 dikatakan berkuasalah. Kata berkuasa itu bahasa Ibraninya rada. Rada itu artinya jadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. So that's why setiap Anda suami istri, Anda bukan cuma buju-bujuan, Anda bukan cuma sekedar suami istri, Anda adalah duta besar kerajaan sorga di muka bumi. Kasih tahu kananmu, kita ini duta besar saya. Nah, istri saya begini, so sweet begitu.
Jadi kalau kita melihat sejarah, sekali lagi zaman dahulu itu Bapak Ibu, kerajaan yang lain itu cuma di situ doang. Kalaupun dia menang, dia harus mengambil, dikirim ke sini. Tapi Romawi itu dia di mana-mana mengkolonisasi. Jadi kekuatannya tuh Romawi begitu luar biasa. Tidak ada satu negara pun zaman itu yang bisa mengalahkan strategi apapun mengalahkan Romawi. Perhatikan bagaimana jatuhnya Romawi. Ya, kita akan lihat ini sejarah. Romawi jatuh bukan oleh kekuatan tentara atau strategi bangsa besar. Romawi mulai melemah sejak terjadinya immorality. Mereka mulai melemah gara-gara apa? Mereka menganggap remeh pernikahan konvensional. Mereka akhirnya terjadi kawin politik, Bapak Ibu. Dan disitulah terjadi banyak sekali penyimpangan seksual. Mereka menggantikan dengan pernikahan politik serta penyimpangan seksual dari 14 kaisar. 12-nya ternyata homoseksual. Dan perlahan tapi pasti mulai terjadi konflik. Jadi ingat loh ya, dia jatuh bukan karena bangsa lain, dia jatuh karena bermula dia meremehkan pernikahan. Ini sejarah berkata. Kemudian dikatakan perlahan tapi pasti mulai terjadi konflik, intrik, kemelut internal sehingga kekaisaran terpecah menjadi dua, Roma barat, Roma timur. Ibu kotanya tersebut dikatakan kemudian baru setelah kekuatannya melemah dari dalam. Ini loh Bapak Ibu. Makanya kekuatan apapun juga, intinya kalau dari dalam itu nggak kuat dan mulai dirampung, iblis itu begitu gampang, boom, langsung hancur. Jadi justru dari dalam ini yang harus dipertahankan. Amen. Wherever you, jagalah. Itu makanya Tuhan berkata jagalah. Aku benci perceraian. Karena begitu di dalam dirusak sama iblis, hancur sudah. Dan akhirnya jatuhlah Romawi. Next kan kita akan lihat fotonya. Nah, kalau kita melihat next lagi, jadi kita melihat ada strategi utama yang dipakai oleh iblis itu adalah apa sih? Memecah belah keluarga. Next kan lagi. Next kan lagi. Nah, sekarang gini, jangankan pakai judul forever you, Pak Michael. Suami istri itu sudah saling ilfil. Bahasa sekarang itu bukan lagi ilfil, enak kali. Terus kemudian lebih baik aku pisah aja. Apa penyebabnya? Kita akan belajar dua yang paling simpel ya sehari-hari. Yang pertama adalah saudaraku, inilah yang harus diwaspadai. Terima kasih Ibu tadi mengingatkan salah satu soal gadget tadi itu. Ya, kenapa saudaraku? Ini strategi pertama, dia akan rusak jaringan komunikasi kita, dijadikan lumpuh. Satu meja, duduk berdampingan tapi sibuk masing-masing. Saya pernah dengan istri saya, kita berdua makan di sebuah rumah makan di Jakarta. Lalu ada datang suami istri dengan 2 orang anak. Saya cermati saudaraku, mereka berempat. Begitu duduk saudaraku, pesan makan. Tetap begitu selesai, semua diam. Masing-masing bukan gadgetnya, tidak ada komunikasi apapun berempat itu. Sampai makanan begitu. Jadi saya berdua untuk nonton mereka. Aduh, ragu kasih Tuhan hati-hati sebab jaringan komunikasi seringkali bisa lumpuh. Ya, tiap keluarga saya percaya pasti punya titik-titik sensitif, titik-titik kritis di dalam konfliknya. Kalau saya dengan istri saya, jujur ya, kita seringkali baku marah. Kalau saya sering pegang HP saya. Jadi ketika saya gini itu saya ngaku pada aja. Soalnya gini, Sampai satu kali saudaraku, dia tanya sama saya begini, kamu sayang aku? Saya nggak jawab. I love you, I love you, I love you. Tak jawab, I love you. Saudaraku, ternyata belum pikirannya dia, bel. Kenapa saudaraku? Karena saya tidak mengekspresikan kerinduan didengar oleh dia. Makanya Tuhan kasih kita 2 mata dan 1 telinga. Rupanya gini, saya mengajak suami-suami ya, ini bukan istri, saya mau buat laki-laki semua. Mari kita dengarkan istri kita dengan telinga kita, itu pertama, so pasti. Tapi dengarkan istrimu juga dengan matamu. Pay attention ketika bicara.
Lalu dengarkan dia juga dengan apa? Dengan lehermu. Maksudnya apa? Ojo tolak-tolak lerek. Belum langsung ini loh. Oke? Dan mari kita dengarkan istri kita dengan tangan kita. Wis ojo kotak-atik HP-mu, delenai. Jangan melakukan aktivitas yang lain. Dengerin dia. Dengarkan dia pula dengan apa? Kaki kita. Artinya apa? Ojo melakukan sesuatu, melakukan lono, ngapur ini. Semua apa tak lono, apa bikin bisa. Yang berikutnya, dengarkan dia pula dengan apa? Dengarkan dia pula dengan badan saudara. Ya, ojo di belakang ini. Lihat saudara. Ya, lihat matanya. Dan ketika saya sungguh bertobat saudara. Dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Dan saya mengaku kepada dia, sorry saya. Nah sekarang kalau ngomong, tapi seringkali dia masih ingatkan sudah, taruh hatimu gitu saja. Terus saya taruh, silakan kau bisa. Saudaraku, ini bisa melumpuhkan, bahaya sekali. Ibu tadi menjelaskan bahwa ini bisa serangan dari dalam, itu menggerogoti celah. Ya, ilustrasinya bagus banget, jarum dikasih benang tadi saudara ya. Oke, lalu kemudian apa lagi? Strategi utama Israel kita lihat. Kita lihat ini peristiwa barusan. Kenapa Mossad itu bisa menyusup sampai pemimpin-pemimpin daripada teroris itu bisa mati, dibunuh dalam keadaan seperti itu, sampai bisa pager bisa digunakan. So, jaringannya begitu kuat menyusup, saudaraku, ada di mana-mana. Mari saya beritahu kepada saudaraku, kita harus ngerti. Kalau tidak, iblis akan ambil alih karena jaringannya ada di seluruh dunia ini. Ya, roja di udara, penguasa di udara, pemerintah di udara, penghulu di udara. Komandannya iblis Lucifer. Itu jaringannya kuat di mana-mana. Dia memang tidak hadir, tapi iblis punya jaringan. So that's why hati-hati. Ya, jangan ngomong kita begini sama kita. Kalau kamu nggak puas sama aku, kita cerai saja. Hati-hati. Dia akan tangkap setiap perkataan negatif, setiap perkataan kutuk yang saudara ucapkan. Dan dia pendakwa, dia akan bisa melempar kembali. Dia mengatakan, hei kamu sudah mengungkapkan. Dia bisa melakukan itu kepada kita dan dia menuntut untuk kita bisa melakukannya. So kita mesti mematikan apa yang disebut serangan iblis dengan apa? Jam dia. Bagaimana caranya nge-jam? Nah, ya. Saya dengan istri saya, ibarat saya sendiri ini Roh Kudus. Dalam Injil kitab Roma pasal ke-8 dikatakan, pernah Bapak Ibu ketemu masalah-masalah sampai akhirnya doa kita, aku gak aku bayar doa gimana? Kenapa? Terlalu berat. Aku terlalu berat. Satu kali kepala saya, senior saya Pak Timotius Arifin, kami sedang punya masalah besar. Lalu kemudian bilang gini, Roni, udah kita nggak bisa berdoa pakai bahasa Indonesia lagi. Gimana Pak? Ayo kita berdoa dalam bahasa roh saja. Dan saudaraku, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu waktu kita berdoa menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, maka dalam bahasa Yunani Roh Kudus membantu kita. Nah, istilah saya ini misalnya Roh Kudus. Waktu kita berdoa udah gak tahu berdoa gimana, pergumulan keluarga, pergumulan anak, pergumulan bisnis, maka waktu kita berdoa korasikarap, nah Roh Kudus membantu. Kata membantu itu bahasa Yunaninya sunanti lambanomai, bahasa Roh ya. Sunanti lambanomai itu saudaraku, di mana dia Roh Kudus berdoa bersama dengan kita, membantu kita dalam doa, menyampaikan apa? Keluhan kita yang sampai ke tata Tuhan. Iblis gak ngerti saudaraku, iblis kena jam. Sering saya mendarat di Surabaya. Dan bahkan tadi Pastor Michael, saya pinjam mobil gereja tadi karena mendoakan orang sakit. Saya minta driver pasang FM 100 karena bunyinya gini, suara Surabaya, gitu kan? Nah, saya suka karena saya suka beritanya, tapi ada lagu-lagu gimana back to the 60s, tahun 60-an, tahun 70-an seperti itu ya. Nah, tapi kalau tidak pas di 100, maka bunyinya 99, sekian. Bunyinya gini, gak jelas.
Lalu kalau kelebihan 100 juga begitu. Dengar saudara, waktu kita berdoa dengan bahasa roh, kalau bahasa Indonesia, iblis masih bisa mengerti. Iblis bisa membangun kekuatan untuk membatalkan, menghalangi. Ketika Daniel berdoa, doa dijawab sama Tuhan. Pangeran Persia menghalanginya. Gabriel bawa itu sampai minta bantuan Mikael memerangi itu. Baru doa bisa sampai kepada Daniel. Tapi kalau Anda punya pergumulan, waktu berdoa di dalam bahasa roh, iblis dengarnya cuma begini. Iblis sama iblis yang lain ngomongin, oh boy, bukan roh, mesti kapok. Makanya minta dipenuhi Roh Kudus, bukan sekedar kita gagah-gagahan, tapi itu akan bikin jam. Dan jangan biarkan iblis ngejam komunikasi di dalam keluarga kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat urut-urutannya ya Bapak Ibu ya, next kan. Yang pertama, ketika kita konflik, kemudian apa yang terjadi? Ya kita alasan sibuk, kita alasan capek, lama-lama jadi ilfil, semakin menunda. Dan apakah yang terjadi? Ini ya, penundaan yang nggak segera diselesaikan, atau apa yang terjadi? Timbullah asumsi, Bapak Ibu. Nah, asumsi di sini akhirnya saya pinjem kipasnya Bu Indri. Iblis itu kerjanya apa? Semakin ngipasin kita dengan asumsi-asumsi. Jangan-jangan dia, ngapain dia? Di WA nggak di telepon nggak diangkat. Jangan-jangan ngapain dia? Sama sekretaris dia ngapain dia? Semakin iblis itu kipas-kipas. Makanya ayatnya sama lagi juga ya Bu Indri ya. Kita baca sama-sama, ini penting Bapak Ibu ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi ketika kita nggak segera menyelesaikan masalah atau konflik, iblis itu sudah, ingat ya Bapak Ibu, kali ini perlahan saya di sini ya. Ketika kita nggak segera selesaikan masalah, iblis itu kan firman itu berkata dia berjalan keliling kan? Dia sudah Pak Romi jadi iblisnya aja dia. Dia sudah berjalan keliling. Dan dia sekali lagi di bawahnya lagi, saya itu sampai airport langsung main dan lupa aduh alat peraga itu ketinggalan gitu, karena kemarin kami sampai malam ada jemaat yang sudah posisinya semakin drop dulu, udah sampai malam banget. Sampai airport baru lupa alat peraga. Alat peraga itu apa sih? Saya gambarkan aja ya. Gengsi. Nah gini loh, apa yang membuat suami istri tidak bersegera untuk menyelesaikan konflik? Katakan sama-sama. Gengsi. Gengsi, semakin kita gengsi. Nah saya gambarkan aja. Ini Pak John Bevere itu pernah menuliskan suatu buku judulnya Umpan Iblis. Orang itu kalau tersinggung dan tidak segera menyelesaikan masalahnya, berarti dia sedang kena umpan. Jadi saya punya alat peraga, saya bikin umpan Pak, yang talinya panjang. Suatu kali kami itu pergi ke salah satu cabang gereja kami di satu daerah di Indonesia Timur. Dia tuh hobi mancing Pak. Dia bilang gini kepada saya, rupanya respon ikan itu kalau sudah kena kail ada dua. Yang pertama adalah dia, kalau bahasa Jawa ini kan saya Surabaya, gobek, pokoknya gobek. Nah, gobek itu sama seperti kalau saya permisalkan semakin marah, saling tantang menantang. Sudah kalau gitu kita pisah aja, cerai aja. Oke, ayo kan, ayo siapa duluan, kita file duluan. Pergi ke pengadilan, semakin tantang menantang itu kayak yang ikan kena pancing. Apakah gini? Oke ya, sekarang gini. Misalnya biasanya orang kalau konflik, orang yang terakhir bicara yang merasa menang dong, merasa puas kan? Saya terakhir bicara. Bapak Ibu suami istri. Kalau misalnya malam itu Bapak Ibu merasa menang, lega aku menang. Cooling down aja kira-kira sejam 2 jam. Besok pagi aja. Tetap merasa menang nggak? Apa sebaliknya? Nyesel Bapak Ibu. Itu yang terjadi apa? Nyesel. Jadi makanya terus kemudian orang tersebut bilang ikan kedua itu kalau kena kail, apa yang terjadi dia lakukan? Dia tarik
talinya. Dia berusaha melepaskan diri dengan menarik talinya. Pertanyaannya, apakah bisa lepas dari kain yang menjerat? Nggak bisa, semakin luka Bapak Ibu, karena yang mancing masih semakin giniin. Sama seperti iblis juga. Kamu mau lari kemana? Dia sudah ambil kesempatan. Seperti yang Bu Indri kasih contoh tadi, gambar lubang jarum itu tadi, kamu sudah kena kail. Selama kamu tidak menyelesaikan konflikmu, kamu diem-dieman 1 bulan, kamu diem-dieman 2 bulan, kamu akan semakin luka. Nah, gengsi itu apa sih? Ketika kita membiarkan iblis semakin kipas-kipas, semakin kita menjauh, itu gengsi. Padahal, kalau saya mau bukakan sama Bapak Ibu semua, oke. Saya diribut sama Pak Roni ya. Pendeta juga manusia. Anak supaya diusahakan tidak tahu, pembantu diusahakan tidak tahu, semua diusahakan tidak tahu. Berarti yang lagi ribut siapa? Saya sama Pak Roni dong. Sekarang pertanyaannya, kamu gengsi kan setinggi langit, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu gak diselesaikan. Padahal hanya antara siapa sih Bapak Ibu? Cuma 2. Padahal ketika gini, sayang, kami minta maaf ya. Sampai tahu, dan orang tahu. Yang selalu kipas-kipas siapa? Iblis. Padahal gak ada orang tahu. Kalau kamu merendahkan diri, gak ada orang yang tahu. Cuma kita berdua. Nah ini kalau contoh kami, Pak Roni ini kan pecicilan ya, Pastor. Orang kalau pecicilan gini, kalau orang bilang pecicilan tuh ketakilan Bu Indri. Kalau orang bilang ketakilan. Gitu ya. Tapi dia kalau ngambek, wajahnya jelek gini. Nah gini, saya minta maaf ya. Ini sudah berusaha merendahkan. Nah Bapak Ibu begini ya. Ini yang terjadi di rumah kami. Begitu kita minta maaf, dia masih gini. Iblisnya bilang gini, ngapain kamu coba minta maaf? Sudah diminta maaf, masih dia berusaha tinggi hati. Sudah, nggak usah lagi. Benar nggak seperti itu? Tapi saya memutuskan. Saya Roni rasa salah kok. Roni akan berusaha perbaiki. Maaf ya. Nah Bapak Ibu, dia selanjutnya bertanya apa sama saya? Nih, kita cari bakso yuk. Jadi dia udah tega Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan apa? Gengsi itu yang seringkali iblis buat antara suami istri. Jadi yang harus kita lakukan, ngapain kamu dikalahkan sama iblis, dikipasin? No, sekarang kita datang pada pasangan kita, selesaikan. Oke. 32 tahun menikah. Hari pertama menikah, setelah pemberkatannya siang, malam pertama loh ini padahal. Saya bilang sama dia, aku tambahin 2 janji ya. Apa itu? Ini 32 tahun yang lalu. Janji berikutnya adalah, kalau ada konflik di antara kita, harus selesai hari itu sebelum tidur malam. Dan jangan biarkan dia berhari-hari. Siap? Dia berkata, siap. 32 tahun saya menikah sampai hari ini Pastor Michael. Kalau ada masalah di antara kami selesaikan hari ini juga. Tambahan kedua kami bilang begini, setiap bangun pagi kita bangun mesbah keluarga. Kita berdoa menyembah Tuhan dan berdoa bersama-sama. 32 tahun saya menikah, sampai tadi pagi saya pegang perjanjian saya dan saya pimpin istri saya terus selama 2 tahun. Coba bayangkan kalau saya tak saling mengampuni, tak selesaikan masalah. Besok bangun pagi, doa sendiri ya. Guling 5. Satu menghadap di sana, satu menghadap di sini. Malaikat bingung yang mana gua dulu ini. So, sudahlah, gak usah gengsi. Ucapkan, akui kalau salah, rendahkan diri. Amen. Dan yang kedua yang terakhir adalah distraction. Adanya distraksi, saudara, pengalian, perhatian yang ini harus kita waspadai. Tapi sebelum itu kita kelupaan tadi tentang Amos pasal 3. Ya, Amos 3 berkata ayat 3, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bapak Ibu, 1 kuda dapat menarik 250 kg berat benda. Itu 1 kuda. Kalau 2 kuda
6.500 kilogram. Artinya berapa? 26 kali lipat kekuatannya bila berdua. Makanya jangan, ya kita bukan arti kita kuda, ilustrasi bahwa saudara ngerti berdua itu dalam kesatuan, powerful. Ibu itu tadi bilang, makanya iblis gak suka, karena saudara akan menyatakan kuasa kerajaan Allah ke seluruh dunia ini. Dia benci sekali itu. Ya, hati-hati dengan distraction. Apa saja distraction itu? Kidung Agung 2 ayat yang kelima berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang apa? Kecil. Rubah itu sudah kecil, tapi dibilang rubah yang kecil. Hati-hati dengan masalah-masalah yang kita anggap remeh kecil-kecil. Ya, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbuah. Hati-hati. Orang tak bisa jatuh kepleset karena batu besar. Orang terjatuh karena ada kerikil, kesandung karena batu kecil. Jangan remehkan hal-hal yang kecil, persoalan-persoalan kecil dalam diri kita. Selesaikan bersama, duduk bersama. Dan kami komitmen 32 tahun sebelum tidur pemberesan. Kadang-kadang kita diem-dieman dulu. Bukan enak. Kamu mulai dulu. Kalau dia ngomong. Dan kami atur komunikasi. Kalau sudah selesai, maka saya akan bicara. Kalau sudah selesai, maka dia akan bicara. Demikian kita bergantian, tidak saling menyaut. Ini gaya komunikasi. Dan akhirnya saya bisa menyadari, ternyata saya yang salah. Dia bisa menyadari hal sekecil apapun, selesaikan, jangan biarkan jadi besar. Karena itu ubah-ubah yang bisa mengganggu keluarga kita. Nah, ini mungkin saya ajak kita semua bagi berdiri kali ya. Silakan. Kita akan sudah menyelesaikan, tidak lama lagi. Tapi ini yang paling penting Bapak Ibu, kita bagi berdiri. Jadi yang pertama yang harus kita waspadai adalah komunikasi. Iblis ngejam komunikasi suami istri. Tapi yang kedua, begitu sudah tidak segera diselesaikan, adanya gengsi, saling menantang, kekecewaan, distraction. Nah, awas berubah-ubah kecil. Nah, ini loh Bapak Ibu, di dalam Amsal 11 ayat yang ke-29, pada waktu konflik tak segera diselesaikan, terjadi kekecewaan, iblis bekerja lebih lagi, kipas lebih lagi, distraksi. Nah, kita baca ayat ini bersama-sama, ini penting sekali. 1, 2, 3. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Jadi ketika kekecewaan atau bosan tadi seperti yang dibilang Bu Indri, kemudian kita mulai cari pengalihan, kamu hanya akan menangkap angin. Bapak deh, paling saya pikir Bapak yang besar di tempat ini. Bapak coba dengan sangat satu, tangkap angin Pak, tangkap yang banyak Pak. 1, 2, 3 Pak, tangkap. Dapat apa Pak? Dapat apa? Dapat kurang Bapak, cuma tangan 1 Pak. Tangan 2 Pak, tangkap samaan Pak. Semua laki-laki tangkap angin dengan 2. 1, 2, 3. Dapat apa? Dapat apa? Tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Jadi bayangkan ya, perempuan atau apapun di luar sana yang kelihatannya menarik, kalau kita mengacaukan rumah tangga, kamu tidak dapat apa-apa. Kamu tidak menang angin. Selanjutnya ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Saya pikir ini juga perlu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Gitu ya. Kalau kita sudah mulai terdistraksi, jangan turuti hawa nafsu. Dan silakan suami saya. Secara cepat ya, langsung duduk berdiri, tidak usah duduk lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan how to be forever you. Ya, how to be forever you. Yang pertama adalah dikatakan firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi kalau ada salah satu salah, ayolah jujur katakan, gengsi buang, saya nggak mengaku aku salah. Dan ketika saling mengaku, perhatikan, lalu kemudian kedua saling mendoakan. Kita bilang apa saudaraku? Kamu akan sembuh. Mau sembuh, mau pulih rumah tangga kita, ayo saling mengakui, rendahkan dirimu, saling, terus saling doain. Nah kita bilang nih, 2 langkah itu akan membawa kamu kepada kesembuhan, membawa kamu kepada pemulihan. Dan yang berikutnya,
Yohanes 2:10 dikatakan bagaimana Tuhan merubah air menjadi anggur. Nah, saya dengan istri saya, kami berdua ini suka mempelajari bahasa aslinya ya. Kita menemukan Alkitab tidak bilang anggur baru loh. Seringkali kan kita bilang, oh anggur tercurah gitu kan. Kita suka bilang anggur baru. Alkitab tidak bilang anggur baru. Kalos bahasa Yunaninya, anggur yang berkualitas, anggur yang excellent itu bahasa Inggrisnya. Jadi saudaraku, ayo yang suka minum anggur, pastor masih main? Saya minum Pak. Saya minum, oh bagus ya, Nasir ya. Saya sesekali saya minum wine, apalagi kalau mau naik perjalanan panjang, saya minum. Yang mahal itu anggur baru atau anggur yang lama? Lama. Angke semua beli. Ketahuan. Justru anggur yang mahal, anggur yang lama. Jadi waktu Tuhan buat mujizat ini, itu kualitinya bukan yang baru sama sekali, kualitinya memang the best quality. Saudara, malam hari ini saya beritahu kalau kita saling mengakui kesalahan, saling mendoakan, anggur yang berkualitas yang keren dari Tuhan siap dicurahkan buat kita dan memulihkan hubungan suami istri. Jangan pakai ada alasan-alasan lagi. Kalau waktu kita masih pacaran, saya satu menit kita tanya, why do you love me? Angkat suara lucu. So sweet and tenderly, I do everything to make you happy. Kalau masih pacaran, kita bisa ngomong gini, soalnya kamu ganteng, soalnya kamu baik sih, soalnya kamu perhatian sih. Itu reason, itu alasan. Tapi begitu kau berkata nikah, you cannot find the reason why you love your spouse. Kenapa? Karena cintamu sudah perjanjian nikah sumpah. Beralih kemana? Agape, tanpa syarat, tanpa alasan. Kalau tunjukkan slide yang terakhir. Because if you make a new step first in reason will produce apa disebut condition. Condition will produce expectation. Expectation will produce disappointment, kecewa, harapannya sampai. Begitu kecewa, pasti akan ada division, pemisahan. Satu tidur di ranjang, satu tidur di sofa. Kalau apartemennya apa namanya yang cuma satu kamar dan studio, satu di ranjang, satu di toilet kamar mandi. Setelah itu division, kalau udah diberesin pasti divorce. Divorce will produce apa disebut death of relationship, kematian sebuah hubungan. Kematian sebuah hubungan menghasilkan dysfunction of family. Anak-anak nggak akan maksimal, narkoba, seks bebas dan banyak hal. Apalagi selanjutnya social decay, kerusakan sosial, ujung-ujungnya community destruction, kehancuran komunitas. So that's why ini strategi iblis. Sekarang saya ajak kedua masing-masing saudara pegang tangan pasangan saudara. Pentel maunya bujumu gitu. Lihat namanya. Dan saudaraku ngomong gini sama dia. I love you without any reason.